Hai, perkenalkan aku Safira Nur Ramadanti dari angkatan 2016. Nama saya Krisnamurti, angkatan 2016. Halo semua, nama aku Ave, angkatan 2016. Nama saya Sisi dari angkatan 2016. Halo, nama saya Elma Putri Tanggun, biasanya dipanggil Elma, saya angkatan 2016. Halo, perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Agung Jaya Kusuma, saya merupakan mahasiswa EVA UNER angkatan 2017. Hai, saya Cici Cindani, angkatan 2017. Penulisan paling berkesan saya adalah saya berkesempatan mengikuti Pekan Konstitusi MPR RI 2019 dan kemudian saya berhasil lolos ke putaran final dan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya di gedung DPR MPR RI di Jakarta. Karya tulis ilmiah MPR RI 2019 paling berkesan karena sebenarnya sebelumnya saya ikut lomba debatnya, cuman saya nggak lolos babak nasional. Terus akhirnya diberitahu ada lomba untuk penulisan karya tulis ilmiah, saya ikut dengan teman saya waktu itu, Safira, dan kita lolos dan alhamdulillah dapat juara. Tulisanku yang paling berkesan adalah ketika aku menulis tentang non-confessional base, karena topiknya pada waktu itu adalah topik yang pernah dibawakan ketika aku bersama tim debatku memperdebatkan suatu topik, yaitu non-confessional base. Lalu aku buat sebuah tulisan bersama beberapa tim debatku di situ. Salah satu tulisan yang paling berkesan adalah dengan judul Legal Protection to Indonesian Digital Artisan, Judicial Review Past Constitutional Court Decision Number 14/X/2012, di mana tulisan tersebut adalah membandingkan antara dokter gigi dengan tukang gigi di Indonesia, yang mana mengapa berkesan karena selain dipublikasikan, tulisan tersebut juga mampu mengantarkan saya ke dalam sebuah konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER pada September 2019. Pengalaman penulisan yang paling berkesan bagi saya adalah saya pernah mengikuti lomba esai nasional yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang, dan di situ saya memperoleh top 10 best paper. Kemudian saya juga pernah berpartisipasi dalam penulisan pada Erlangga Law Festival yang diadakan oleh Universitas Erlangga. Pengalaman penulisan yang paling berkesan adalah penulisan pertama saya, yakni waktu saya menulis untuk acara yang diselenggarakan pada Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta. Waktu itu saya menulis bersama kakak tingkat saya, yakni Ko Xavier. Pada waktu itu kami menulis dan membahas terkait dengan kewenangan KPI untuk melakukan pengawasan terhadap platform YouTube yang waktu itu sempat viral. Jadi waktu itu merupakan pengalaman yang menurut saya sangat menarik, di mana saya belajar banyak terkait dengan penulisan, terus saya mengetahui banyak terkait dengan kewenangan dari lembaga KPI itu sendiri, serta saya juga mendapatkan kesempatan untuk diundang ke acaranya di Surakarta untuk memberikan pembahasan dan juga pemaparan terkait dengan penulisan yang saya tulis tersebut. Pengalaman berharga dalam proses penulisan. Baru-baru ini saya bersama dua rekan saya mengikuti lomba karya ilmiah di salah satu universitas ternama di Indonesia. Meskipun dari kami bertiga tidak ada yang mengambil peminatan hukum bisnis, namun di sini kami mencoba memberanikan diri untuk menulis karya ilmiah bertema hukum bisnis. Saya jurnalnya sebenarnya ada beberapa, cuman yang karena saya waktu itu nulis bareng dosen, cuman waktu itu saya nggak begitu ngerti dipublishnya di mana, karena waktu itu kalau nggak salah webnya luar negeri. Cuman yang satu saya tahu, saya waktu itu kerjanya sama dua teman saya, itu dipublishnya di Lentera Hukum, website Universitas Jember. Beberapa jurnal publikasi aku antara lain contohnya Media Yuris, Kemenkumham, dan jurnal DPR juga. Terdapat beberapa publikasi dan salah satunya dipublikasikan dalam jurnal internasional, yaitu International Journal of Psychosocial Rehabilitation pada April 2020. Salah satu jurnal saya yang telah dipublikasi adalah jurnal mengenai kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang mana dipublikasi pada jurnal Dareksa. Sampai dengan saat ini, penulisan yang sudah dipublikasikan baru satu, yang mana diterbitkan dan dipublikasikan oleh website Sena Kreasi Pasca Sarjana ISI Surakarta.
Sejauh ini belum ada jurnal yang publish, tapi saya bersama teman-teman sudah menerbitkan 2 buku. Keuntungan yang kalian dapat ketika kalian mengikuti banyak kegiatan penulisan, kalian bisa berkesempatan untuk menulis jurnal ilmiah, publikasi ilmiah, kemudian kalian juga bisa mengikuti berbagai macam kegiatan perlombaan karya tulis ilmiah. Yang kedua, kalian bisa melatih ilmu argumentasi kalian dan juga legal research kalian yang itu pasti juga membantu kalian untuk mengerjakan tugas akhir skripsi kalian. Nah, yang ketiga, dengan banyak melakukan kegiatan penulisan, nantinya kalian pasti akan update isu-isu terbaru terkait dengan hukum. Kerja sama, terus latihan sabar, terus kita juga mungkin sedikit-sedikit latihan nulis skripsi. Menulis itu bisa membuat kita lebih berpikir kritis dan membangun argumentasi yang sistematis. Selain itu juga kita bisa menambah wawasan-wawasan karena ketika kita menulis, supaya tidak asal-asalan, kita juga perlu meriset apa yang kita tulis. Selain itu, tulisan kita juga bisa jadi portofolio untuk menunjukkan seberapa kita mampu untuk melakukan legal writing. Tentu terdapat beberapa keuntungan apabila kita mengikuti berbagai kegiatan penulisan. Kenapa? Karena selain mengasah pola pikir kita dan daya kritis kita di dalam berpikir, melalui penulisan juga kita dituntut untuk mengerti berbagai banyak hal dan berbagai topik-topik permasalahan yang belum tentu kita dapatkan ketika di dalam masa perkuliahan. Dan selain itu juga tentunya keuntungannya adalah melalui adanya suatu publikasi, baik itu publikasi melalui jurnal nasional maupun jurnal internasional, serta tulisan tersebut juga nantinya dapat dipresentasikan di dalam beberapa konferensi. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan ketika melakukan sebuah penulisan hukum. Misalnya, kita dapat mengetahui bagaimana caranya melakukan legal research yang baik, mulai dari menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan, maupun buku. Kemudian kita juga dapat melatih skill analisis kita dalam menganalisis sebuah isu hukum dan kemudian bagaimana caranya menuangkannya secara sistematis agar mudah dipahami dan dimengerti oleh para pembaca kita. Manfaat mengikuti kegiatan penulisan menurut saya yang pertama adalah menambah ilmu dan wawasan kita. Sebagai seorang sarjana atau calon sarjana hukum, menurut saya yang paling penting adalah terkait dengan kemampuan dan juga skill kita dalam melakukan penyelesaian suatu permasalahan hukum. Dan suatu penyelesaian permasalahan hukum itu dapat dilakukan dengan baik apabila kita bisa melakukan menulis dengan baik. Karena dengan menulis yang dengan baik, kita akan terbiasa untuk berpikir secara sistematis, kritis, dan dapat meng-highlight suatu tujuan, maksud, rekomendasi terkait dengan penyelesaian masalah yang sedang kita hadapi. Dan itu semua kita dapatkan apabila kita sering berlatih menulis dengan cara mengikuti lomba LKTI, lalu kita juga bisa membuat artikel atau jurnal, yang mana hal itu juga diakomodir oleh BSO 5. Banyak hal yang dapat kita peroleh dalam proses penulisan. Dengan menulis, kita akan lebih memahami sejauh mana materi yang selama ini kita pelajari, dan kita akan lebih memahami pola pikir seseorang melalui karya tulisnya. Keuntungan yang kalian dapat ketika mengikuti Masyarakat Yuris Muda Airlangga adalah selain kalian mendapat fasilitas untuk mengikuti berbagai macam perlombaan dan kegiatan akademik, kalian juga bisa belajar untuk berorganisasi, kemudian mendapatkan keluarga dan juga mendapatkan mentorship dari kakak-kakak tingkat kalian yang hebat, alumni, dan juga dari dosen-dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tentunya punya banyak teman, terus kita juga ikut banyak kegiatan, perlombaan, juga melatih ilmu apa yang di luar apa yang diajari di kelas. Keuntungan menjadi anggota MIMA, salah satunya yang paling penting adalah kamu akan dikelilingi orang-orang yang suportif dan saling membantu sekaligus kompetitif untuk membangun kamu menjadi seorang legal professional yang lebih baik. At least kamu bisa dapat starter kit-nya dari legal writing misal, atau dari debat. Kalian bisa mengasah kemampuan kalian dari sini. Salah satu hal yang paling saya syukuri berada di MIMA adalah bahwasanya lingkungan MIMA sangat-sangat positif vibes sekali, sehingga hal tersebutlah yang mendorong saya untuk terus menjadi pribadi yang lebih produktif dan terus produktif, entah itu melalui kegiatan perlombaan seperti kegiatan penulisan maupun melalui kegiatan perlombaan debat hukum dan konstitusi. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa kita peroleh ketika kita bergabung dengan MIMA, terutama bagaimana cara kita melatih soft skill yang sangat penting bagi seorang
seorang anak hukum. Misalnya saja bagaimana melakukan legal research, legal writing, kemudian public speaking, analytical skill. Hal-hal tersebutlah yang dapat kita peroleh ketika kita bergabung dengan MIMA. Jadi di MIMA sendiri itu sangat banyak ya benefitnya. Yang pertama, kita bisa mendapatkan program-program yang sangat baik sekali sebagai kita mahasiswa hukum untuk dapat belajar lebih banyak terkait dengan pembenaran suatu permasalahan hukum. Banyak sekali program-program seperti kelas debat, kelas kepenulisan, yang mana hal itu juga mengembangkan kemampuan kita dalam berargumentasi hukum. Tidak hanya itu saja, dalam MIMA lingkup pertemanannya dan komunitasnya sangatlah suportif dan positif, yang mana itu menurut saya sangat berpengaruh ketika kita berproses menjadi seorang mahasiswa hukum, yang mana ilmunya juga sangat banyak, dan itu terbukti dari prestasi-prestasi MIMA yang sangat amat banyak. MIMA seperti keluarga kedua bagi saya. Proses pendewasaan diri, berpikir kritis, komprehensif, saling toleransi, dan saling menyayangi terpatri lebih dalam saat saya bergabung bersama MIMA. Terima kasih.